Jadi dulunya ini katanya kandang domba ya. Iya. Sekarang diperuntukkan untuk kobong para santri untuk tidur. Sabila dinil haqi ghairu muqtadi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Boleh. Oh ini mau mandi. Agi lo mandi? Mandi di situ? Pakai sarung aja. Pakai sarung, kadang pakai celana pendek aja. Jadi para santri harus bertahan dengan kondisi hujan ya. Apa berdiri pondok ini udah berpuluh tahun lamanya, sampai sekarang pun nggak ada yang namanya donatur tetap ini segala macam. Jadi itu murni emang Abah sendiri gitu yang berjuangin untuk agama, untuk berjuang demi santri. Itu suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Agama TV, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di tayangan kali ini. Kebetulan hari ini saya sedang berada di salah satu pondok pesantren yang ada di Kabupaten Bogor. Dan di belakang saya ini adalah kobong kambing. Nah, kenapa dinamakan kobong kambing? Jadi saya sebelumnya itu dapat informasi dari sahabat saya dari Bogor Peduli, ada Kang Agam. Jadi beliau menginformasikan di sini tuh ada satu kobong atau pesantren yang kobongnya itu bekas kandang kambing. Nah, di belakang saya ini dulunya bekas kandang kambing, namun karena dulu orang yang kerja sama dengan pesantren ini mengambil kembali kambing-kambingnya, sehingga kandang kambing itu diperuntukkan jadi kobong untuk para santri. Nah, jadi saya kesini merasa ini adalah panggilan hati untuk bisa memberikan informasi juga buat kalian semua. Mudah-mudahan nanti suatu saat kita bisa investasi akhirat di sini untuk semuanya. Nah, jadi saya akan mengajak di vlog kali ini untuk berbagi kisah, untuk mengambil pelajaran hikmah terbaik apapun itu yang sudah kita tayangkan di vlog kali ini. Oke, kita akan bertemu sama pimpinan pondok pesantren ini, Abah. Beliaulah yang mendedikasikan hidupnya untuk agama Allah, untuk bisa memperjuangkan agama Allah. Dan saya dengar juga segala tanggung jawab para santri makan, biaya itu digratiskan. Abah yang nanggung dan keluarga. Dan juga yatim, piatu, duafa, Abah menampungnya di sini. Bahkan ada yang seperti keterbatasan mental, terus pernah terjumus terhadap obat-obatan, Abah di sini dengan sukarela. Ini akan sangat menarik, teman-teman, perjalanan hari ini. Ikuti terus yuk.
berapa orang, Agil? Yang di sini Sekarang santrinya berapa orang? santrinya 27. 27. Oke, yang ada di sini berapa sekarang yang udah pada datang? Udah pada datang 15. Oke, 15. Nih seperti teman-teman lihat di sini ada 1 2 3 4 5 kamar para santri. Dulunya ini katanya kandang domba ya. Iya. Jadi setelah dombanya nggak ada, ditarik sama investornya. Oke, sekarang diperuntukkan untuk kobong para santri untuk tidur. Oke, teman-teman, yuk biar lebih detail teman-teman, di belakang juga para santri ada yang lagi ngafalin. Ini siapa namanya? Dodi. Ini Fikri. Adrian. Oke, Agil, ini kalau siang-siang emang suka di sini aktivitas? Suka, kita bagian di sini. Oke, apa aja nih aktivitas kalau siang hari? Kalau siang hari setelah kita beres ngaji, piket, palingan juga ngapal kayak gitu, murojaah buku, pelajaran. Oke, yuk kita lihat sini. Kamar ini kamar juga pada di sini ya? Iya. Oke. Keadaannya seperti ini teman-teman. Biasa santri. Ini dari sarung juga ya. Oke, sini Gil, duluan Gil. Aku nggak tahu Gil. Kalau ini sih kayak terbengkalai juga Gil. Ya ini kemarin orangnya yang tidur di kobong ini tuh pulang dulu. Oke, jadi belum diberesin lagi. Belum. Bocor juga Pak. Bocor. Berarti kalau misalkan malam hari kita di mana pada tidur? Sebagian di sini. Bagian di sini. Ini sama yang tengah diisi semua sih. Oke, berarti kita harus hati-hati juga ini ya teman-teman. Ini harus hati-hati loh. Saya ngeri juga nih kelihatan di bawah ini udah bolong-bolong gini karena bambu-bambunya udah keropos. Terus juga di sebelah sini Gil. Ini juga terbuat dari tripek bekas ya? Iya. Tripek potongan. Kalian betah loh ya di sini. Hah? Ya, gimana lagi Pak? Tapi suka ada yang kalau malam hari kalian kalau lapar biasanya kemana? Apa suka ngeliwat? Kalau itu ngeliwat sih Pak. Ngeliwat. Enak ngeliwat ya. Ngeliwat bareng juga di sini sama para santri. Oke, menulis seadanya. Nantilah di situ kan ada empang. Iya. Nah, nanti beli ikan. Kalian beli ikan yang kecil-kecil, sedang lah. Jadi kan biar untuk kebutuhan makan, kalau nggak ada lauk pauk, kalian mancing di situ. Oke? Karena memang biar kebutuhan makan juga kalian terpenuhi gitu ya. Iya. Biar... Astagfirullahaladzim. Boleh. Ya Allah, bukan baru dibilang hati-hati. Nggak aman. Udah kalian yang malahan hati-hati tuh kan, kameramen juga. Wah, ngeri-ngeri sedap teman-teman. Asik sampai mata ini. Itu emang ini Gil. Iya. Udahlah, mungkin setelah ini mending diberesin aja kali ya. Saya ngeri lihat kalian loh. Aduh, kacau. Ayo sana. Ngeri sedap. Udah, nanti aja teman-teman nge-review itunya sama kameramen karena saya ngeri. Ya Allah. Udah, kita istirahat dulu ya Gil ya. Istirahat. Kebetulan memang siang hari ini mereka lagi pada istirahat. Nanti setelah zuhur mereka kembali lagi untuk mengaji. Nah, mereka tetap dalam aktivitasnya dengan keadaan kondisi kobong seperti ini teman-teman. Ini ada satu kamar ya. Dan ini kamar kedua. Ini 3 kamar. Ini 4, ada Dodi ya, ada ini. Insyaallah mereka tetap dalam belajarnya. Kita review ke belakang teman-teman. Ini ada pohon. Ngeri sedap ya. Ini mungkin masih dipakai apa enggak ya teman-teman? Masih dipakai deh. Karena ini adalah santri salafi ya teman-teman. Jadi mereka itu fokus untuk belajar mengaji di bagian belakang. Oke, seperti ini. Kebetulan ke bawahnya ini adalah kebun, teman-teman.
Ya, seperti teman-teman lihat ini kebun ke belakang. Ini juga ada kobong yang bambu. Ini kayak diperuntukkan kata Abah untuk santri ODGJ disabilitas yang rehabilitas gitu ya, yang kena narkoboy ya. Yang belakang kita lanjut ke sini ya. Oke, ini bagian belakang, kita lihat sini. Oh teman-teman, di sini ya, inilah teman-teman keadaan kobong para santri yang ada di pondok pesantren di sini. Nah, ini teman-teman di bagian halaman ini adalah tanah kosong. Ini juga milik Abah yang diwakafkan nantinya untuk keberlangsungan pondok pesantren ini. Jadi kebayang nggak teman-teman, kita nitipkan harta kita, nanti di sini dibangunkan kobong, fasilitas pesantren. Nah, yang akan diperuntukkan para santri yang sedang berjuang menuntut ilmu agamanya Allah. Setiap harta yang kalian titipkan nantinya akan sangat bermanfaat untuk para santri atau pesantren ini keberlangsungan suatu saat nanti. Jadi dibangunkan tempat tinggal, dihuni oleh para santri, mereka menuntut ilmu, membaca Al-Quran, ilmu-ilmu agama. Nah, setiap lantunan ayat yang mereka bacakan, amalan-amalan yang mereka manfaatkan lagi untuk kebaikan, nanti pahalanya akan ngalir kepada kalian selaku para donatur, orang-orang baik yang menyisihkan rezekinya untuk keberlangsungan agama Allah. Luar biasa sekali teman-teman. Yuk kita lanjut lagi. Ini adalah kobong permanen. Ini juga bantuan dari orang-orang baik. Ini ada 3 lokal ya teman-teman di sini. Nah, ini juga di sini sama kobong. Jadi sebagian di sana teman-teman, karena tidak bisa menampung untuk di sini ya, dan kobong ini akhirnya sebagian para santri memilih di kobong kambing itu. Nah teman-teman, seperti itu ya. Ini masih dipertahankan karena masih dibutuhkan teman-teman ya, masih dibutuhkan untuk keberlangsungan tempat tinggal para santri. Santrinya laki-laki semua ya? Iya. Kalau perempuannya? Nggak ada. Oh nggak ada. Oke, jadi teman-teman di sininya yang di kobong ini saya informasikan adalah santri-santri lelaki. Kalau untuk perempuannya sempat ada perempuan di sini? Iya ada. Berapa? Ada 10 orang. 10 orang. Tapi sekarang kemana? Pada berhenti. Pada berhenti. Oke, mungkin dengan segala alasan mungkin ya teman-teman, mungkin pasan dari keluarga dan lain-lain. Tapi sekarang yang bertahan di sini adalah santri laki-laki. Ada berapa? Ada 27 orang. Oke, makasih ya. Ini buat apa ini lonceng teh ini teh? Oh, bel ya. Dari sana bunyi. Oh, dari sini. Oke. Kalau pada jam-jam tidur, Oke. Oh, oke. Oh, kalau jam-jam tidur bunyi. kita bangunin. Oh, bangunin. Jadi bangun sebelum ajan, 5 menit sebelum ajan. Oh, oke. Ini bel berbunyi ya. Oke. Nah, ini adalah kobong yang bisa dibilang permanen. Ini ada 3 lokal, tapi kalau untuk menampung 23 santri bahkan lebih ya Bang Alwi ya. Itu yang 40 nggak cukup karena yang di bawah juga sebenarnya masih digunakan. Oke. Nah, kita review juga kata Bang Alwi, ini tempat mandinya Bang Alwi ya. ditutupin pakai sarung masing-masing. Sini Bang Alwi coba ikut. Terus kan kelihatan dong. Jadi ditutup pakai sarung. Jadi Ditutup dulu sama pakai mereka. sarung? Ya salam. Tapi ini airnya bersih Bang Alwi. Bersih, ini karena habis hujan jadi rada kotornya. Ah? Karena habis hujan semalam jadi rada butek dia. Oke. Tapi sering kok ini dipakai buat wudhu, buat ya semuanya sama. Nah, Tapi kalau malam-malam kesini juga? malam-malam kesini juga. Nah, berarti nanti kita harus coba review malam-malam, review tempat ini teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya coba ini. Seger ya? Segar, memang dari gunung dia. Dari gunung, berarti dari bawah tanah ini keluar Iya. air. Enggak ada pipa. Kita Oh, ada nyambung. pipa? Ada pipa. Oh. Jadi dari sana ini kan ada saluran air gunung ada di situ. Nah, kita ambil pipa gitu dikit. Oke.
Tapi kalau kayak mau BAB kemana? Ke atas di tempat wudhu ada tempat ada khusus. juga. Tapi ini juga diperuntukkan santri untuk kayak cuci baju, mandi gitu ya. Jadi tetap mereka juga memanfaatkan tempat ini. Iya, karena di atas khusus buat ini aja. Khusus buat tempat buang air kecil atau kalau air di sini besar. juga nih masih banyak tanah kosong ya. Iya. Si perkebunan-kebunan gitu teman-teman. Ini takutnya banyak ular juga ke sini. Kalau saya sih kalau ada ular ya Suka ada sih ya. Suka ada ular. Kalau king koros ada nggak king koros? Tahu nggak king koros? King koros sama itu. Ya kayak ular hitam juga. King cobra tapi gitu kan ya. Beda-beda. Yang hitam tuh ada kobra, ada king koros. Jadi nggak sama. Kalau kobra itu otomatis kalau deket gini kan. Iya langsung. Nah kalau king koros tuh yang kayak gini, miring. Tapi dia mematok juga. Tapi kalau lebih hati-hati aja sih gitu. Iya. Walaupun nggak berbisa, misalkan nggak semua ular berbisa, tapi tetap hati-hati juga. Kadang pernah sampai masuk ke kobong sih ya ular. Ada juga? Ada juga. Ya salam. Ini kalau bawa Dede Inon ke sini saya. Cuman kan kalau bawa Dede Inon ke sini takutnya ularnya malah malu nggak mau keluar. Oke teman-teman, kita review lagi ke bagian atas. Alwi boleh ajak saya ke musola yang biasa siap. Kalau kalian biasanya kegiatan ngaji itu di sana juga ya. Oke, yuk teman-teman, kita lanjut. Oh ini mau mandi. Agil mau mandi? Mandi di situ? Iya. Gil di kamera boleh nggak? Mandinya? Jangan. Coba lihat Gil kalau ke sana. Oh, kebetulan tuh Agil mau mandi. Pakai sarung aja. Wah mandinya pakai sarung aja si Agil. Agil mau mandi nih Gil. Hah? Beres hujan, panas, bersih ya, Pak. Bersih. Bersih sumber air. Sumber air sudah dekat. Kalau hujan tanah-tanah naik sih. Pakai sarung aja. Pakai sarung, kadang pakai celana pendek aja. Ada laki-laki semua ini ya. Udah di sini mah kebon ini, siapa yang mau ngintip paling kuntilanak Oke. Ya udahlah si Alwi mau mandi, masa kita nungguin si Alwi mandi. Mending kalau perawan yang mandinya si Alwi mah ya Bang Alwi ya. Oke, itulah teman-teman. Silakan Wi. Selamat mandi Wi, karena sebentar lagi zuhur kita mau pengajian juga habis zuhur ya Bang Alwi ya. Oke, teman-teman senang sekali di sini suasananya tuh adem, sejuk ya. Di Iscili Harangpanon teman-teman. Kalau di sini tuh kalian boleh kapan-kapun mau silaturahmi ke sini ngaliwat bareng sama para santri, mereka akan sangat senang kedatangan kalian semua tuh. Kameramen yang di Soledad. Ayo nama. Kacau. Oke, yuk. Kita lanjut Bang Alwi ke mana? Ini kamar mandi alternatif juga. Ini ketika ada pam lagi hidup, kita pakai kamar mandi di sini. Kalau ini ada empang ya? Ada ikannya. Ada ikannya? Oh, nanti kita tanam ikan di sini ya? Iya. Buat bekal, ini kayaknya udang dalam. Iya, di sininya paling 1,5 meter dalamnya. Tapi kita bisa bikin empang lagi nggak di sini sih? Saya paling pengen di bawah. Saya pengen bikin 1 empang di sini. Nanti saya akan tanamin ikan ratus kilo lah. Buat nggak usah dijual beli, tapi terserah sih dikelola sama santri atau apa. Yang penting gini, Kang Alwi, ketika para santri mau makan nggak ada lauk pauk, bisa ngambil di situ. Siap. Ya, mudah-mudahan nanti ya bisa. Kita kesini lagi kita buatkan tuh teman-teman. Buat kalian juga kalau mau investasi akhirat bisa. Kalau misalkan ternak gimana? Paling kita ternak, kita pernah belajar tentang budidaya lele. Dari mulai dia persilangan buat mengawinkan sampai pembesaran juga bisa gitu kan. Cuman karena terkendala masalah biaya tadi. Biaya juga. Tapi berarti yang paling bermasalah adalah biaya kan? Biaya, bukan masalah kayak lahan atau lahan ada tentang pengelolaan enggak ya. Kalau kayak kambing juga? Kambing bisa. Oke, siap. Itu nanti tinggal gimana antara kita dengan investornya. Mengelolanya gitu. Betul. Di sisi lain para santri juga mandiri, terus ada kegiatan positif di sela-sela pengajian, dan di sisi lain juga ada hasil yang nantinya untuk keberlangsungan pondok pesantren ini. Karena mengingat Abah juga di sini selaku pimpinan adalah beliau sangat mengandalkan dari beliau sendiri gitu kan untuk kebutuhan para santri di sini. Alhamdulillah nih banyak peluang ya teman-teman. Dulu juga kita pernah nanam jahe merah di sini. Dulu penuh sini jahe merah kan, sampai ke bawah. Tapi karena harganya jatuh, akhirnya kita selama setahun itu juga vakum juga. Kalau ini ruangan apa nih Bang Alwi? Ini kobong juga. Tapi ini belum pulang. Belum pada kesini juga. Belum pada kesini. Yang ini 2, yang 1 lagi sakit. Oh iya. Ini kata Bang Alwi adalah toilet gibah. Ini tempat wudhu kita. Oh ini tempat wudhu? Iya. Kenapa dibilang toilet gibah? Karena
Ya salah. Bang Alwi kita contohin. Jadi ini Bang Alwi di belakang. Jadi ini antara yang satu bisa di sini, yang satu bisa di sini sambil ngobrol. Ayo coba Bang Alwi. Jadi gini kan kira-kira sambil begini sambil ngobrol gitu. Bang Alwi. Ya, Udah berapa cerot? 3 kali Oh, udah 3 kali. Aduh, saya susah banget Bang Alwi. Bang Alwi Banget, jangan tutup hidung dong. Bang Alwi sombong nggak mau ngebau punya saya. By the way Bang Alwi, tadi habis makan chicken ya baunya kayak gini? Kayaknya sih habis makan jengkol nih. Itulah tulen gibah. Aduh. Jadi seperti itu teman-teman. Ini ada 3. Ada 3 lokal ya. Ini karena dibuat gini karena terkendala tadi ya. Ya mana? Kita punya dana minim, kita mau bikin batas sekat-sekat atau dibikin pintu 3 dananya nggak cukup, akhirnya kita solusinya kita bikin kayak gini. Ya Allah. Tapi ini sering mereka. Sering. Kadang berdua, kadang bertiga. kali ya. Oke. Oke teman-teman, ini adalah musola di Pondok Pesantren Madarizul Ulum As-Salafiyah. Dari yuk, sama Agil juga nih saya diantar nih. Nah, ini biasanya aktivitas sini apa aja Gil? Di sini kita tempat sholat ya. Ya. Sini tempat majelis kita untuk belajar. Jadwal pengajian kita di sini. Oke, jadi kalau kayak pengajian sama Abah itu di sini. Ya, tempat pengajian kita di sini. Apa Pak, kadang masih ada yang rembes gitu Pak ya. Lagi kalau hujan mulai dari plafon juga makin rembes, makin besar, makin apa sih rembes tuh makin rapuh dia. Tuh kondisinya juga dia. Ya emang kondisinya udah lama juga ini. Iya, udah lama. Berarti tempat ini yang memang bisa digunakan untuk santri aktivitas dalam belajar. Oke, karena kalau untuk tempat istirahat dan tidur itu kayak tadi kobong-kobong yang udah kita review ya. Oke, seperti ini lah teman-teman. Sini ada 2 ruangan. Mungkin ini untuk santriwati. Tempat belajar dong ya. Sama latihan hadroh juga kita di sini. Hadroh di sini. Kebetulan juga kita ada kegiatan tambahan ya. Apa tuh? Kegiatan tambahan kita latihan hadroh gitu. Kayak buat ada ngisi acara kan. Buat dimeriahin kan salah satu pakai hadroh juga. Iya. Oke ya, sangat sederhana teman-teman. Namun betah ya di sini gitu. Betah Pak. Nyaman ya kan, sama lingkungannya juga ya jauh lah dari kayak berisik apa Ya, nyaman, lebih tempat sejuk gitu tempatnya juga ya. Dari bahasa orang Sunda mah istilah herang panon. Betul sekali. Oh, ini tanah milik pribadi saya dengan istri saya dan ini sudah saya wakafkan untuk pesantren. Abah itu nggak pengusaha, tiap hari usahanya Abah tuh ngajar mereka aja sambil ya nyari-nyari makan buat mereka aja. Dia yang menjadikan Abah ini kuat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan manjahada fina lanahdiyahum subulana. Barang siapa yang berjihad di jalan Allah, Allah kasih petunjuk, Allah berikan jalan. Dan buktinya sampai sekarang sudah 18 tahun. Alhamdulillah anak santri nggak ada yang kelaparan semuanya. Dan saya nggak mau tergantung pada manusia, saya pengen tergantung sama Allah. Biar Allah nanti yang cara Allah bagaimana caranya Allah memberikan rezeki pada kita semua.